Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bab ke-100 ya Pak. 101. Kalau yang bab ke-100 itu babu idza kariha ayyakula ma'abdi. Bab apabila seseorang enggan makan bersama budaknya, pembantunya. Kalau di sini konteksnya budak. Ya, ambilkan saja makanan atau budaknya itu suruh ngambil duluan atau diambilkan disisakan. Bab 101, babu yut'imul abdu mimma yakulu. Bab memberi makan seorang hamba budak dari apa yang dimakan seseorang. An Jabir ibni Abdullah yaqul. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukina khairan. Nabi memerintahkan agar memperlakukan para budak itu dengan baik. Wa yaqul, beliau bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun, berilah mereka makanan dari apa yang kalian makan. Wa albisu min lubsikum, dan kenakanlah mereka pakaian seperti apa yang kalian kenakan. Wala tu'adzibu khalqallah, janganlah kalian menyiksa makhluknya Allah. Jangan menyiksa makhluknya Allah. Poinnya di situ, Pak. Jadi memperlakukan manusia Islam itu memang egaliter. Ya, di hadapan Allah semuanya sama. Bab ke-102, babu hal yajlisu khadimahu ma'ahu idza akala. Diulangi lagi. Bab apakah seorang budak atau pembantu itu duduk bersama dengan tuannya ketika makan? Jadi judulnya itu kalimat tanya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa ahadukum khadimuhu bi ta'amihi falyajlishu fa in lam yaqbil falyunawilhu minhu. Apabila datang kepada seseorang pembantunya dengan makanan, maka hendaknya diajak duduk. Kalau dia tidak berkenan, maka hendaknya diambilkan kepada dia. Ini pembantunya itu diambilkan. Kalau sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pembantu rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang-kala ya makan satu nampan dengan Rasulullah. Biasa saja. Biasa saja. Abu Mahdhurah menceritakan, kuntu jalisan inda Umar radhiyallahu taala anhu. Ada seorang namanya Abu Mahdhurah. Saya pernah dulu duduk bersama sahabat Umar. Idza jaa Safwan ibni Umayyah bijafnah. Maka kemudian tiba-tiba datang Safwan bin Umayyah. Ini seorang pembesar yang dulunya memusuhi Rasulullah dan akhirnya masuk Islam. Sambil membawa piring besar. Yahmiluha nafarun min iba'ah fawada'uha baina yaday Umar. Piring besar itu diletakkan di hadapan sahabat Umar. Fada'a Umar nasan masakin. Maka Umar memanggil orang-orang miskin untuk diajak makan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ariqa min ariqa'in nas haulahu. Juga ariqa itu budak-budak. Budak slave. Budak-budak diajak pisan, melok mangan gitu. Fa'akulu ma'ahu. Maka beliau memakan makanan itu bersama para budak-budak itu. Tsumma qala inda dzalika fa'alallahu biqaumin aw qala alahallahu qauman yarghabuna an ariqaihim ay ya'kulu ma'ahum. Semoga Allah menghinakan seseorang yang mereka itu tidak suka atau enggan atau membenci dari makan bersama budak-budak mereka. Faqala Safwan merasa tersindir.
Ama wallahi ma narghabu anhum. Enggak, sebetulnya saya atau kami tidak enggan untuk makan bersama mereka. Walakinna nasta'thiru alaihim, akan tetapi kami memprioritaskan mereka. Kami sebenarnya enggak enggan untuk makan bersama mereka, tapi kami memprioritaskan mereka. Beda loh Pak ya. Wis cekne wis kene wis sering wareg, mereka iki angel oleh panganan enak ngono lho Pak. Wis jarno gak apa-apa cekne wong-wong iki dhisik. La najidu wallahi minat ta'ami thayyib ma na'kulu wa nut'imuhum. Ya karena kami jarang mendapati makanan yang, kalau ini alasan yang lain, kami tidak mendapati makanan yang lebih baik untuk kami berikan kepada mereka. Kami prioritaskan saja mereka, wis. Begitu. Jadi nggak masalah. Sahabat Umar makan sama orang-orang biasa. Bab ke-103 itu soal makanan. Para jemaah sekalian, perilaku para sahabat kepada budak-budaknya itu memanusiawikan, nguwongno. Itu menyebabkan banyak pada era tabi'in itu ulama-ulama yang muncul dari kalangan budak. Itu hebatnya para sahabat. Banyak ulama muncul dari kalangan budaknya para sahabat itu. Satu contoh, hampir semua prosesi haji itu diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabbah. Prosesi haji itu seorang budak yang menjadi mufti Makkah. Sampai raja-raja kalau mau tanya tentang manasik itu, raja-raja pembesar-pembesar di depan Ka'bah itu antri kayak antri sembako kepada Atha bin Abi Rabbah. Atau sholat sunnah, maka raja-raja sama pangeran-pangeran itu nunggu. Katanya takon carane haji sing bener karo umrah sing bener. Sampai-sampai Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu mengatakan kepada anak-anaknya, "Nak, pelajarilah ilmu, jadilah engkau orang alim. Karena lihat nasib kita ini, harus ngantri menunggu bertanya kepada seorang budak. Budak saja dengan keilmuan mendapatkan derajat lebih tinggi daripada raja-raja." Ngono, Pak. Banyak kisah seperti ini, banyak. Babu idza nasal habdu li sayyidihi. Bab apabila seorang hamba, seorang budak memberikan nasihat kepada tuannya. Seorang budak memberikan nasihat kepada tuannya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih lahu ajruhu marratain. Apabila seorang hamba memberikan nasihat kepada tuannya dan dia bagus pula di dalam ibadahnya kepada tuannya, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Ada yang memahami nasoha di sini bukan memberikan nasihat, tapi tulus di dalam berkhidmat. Jadi tulus, dia tandang gawe ini ya sregep, kemudian tidak melenakan tandang gawe sregepe itu untuk tetap dia beribadah kepada Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Qala rajulun li 'Amir asy-Sya'bi ya Aba Amr, anna rajula idza ataqa walad thumma tazawwajaha kana ar-rakibu bintahu faqala Amir hadatsani Abu Burda qala Rasulullah thalathatun lahum ajran. Langsung kepada hadisnya karena cetakannya agak kurang kebaca. Qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya tentang seseorang yang tahu Ummu Walad ya Pak ya? Nggak tahu ya Ummu Walad. Seorang laki-laki muslim itu boleh
menggauli budak perempuannya. Kalau budak perempuan ini hamil terus dua anak, maka orang ini disebut ummu walad. Anak mang dinisbatkan kepada bapaknya. Oke? Bapaknya merdeka atau budak tadi? Orang merdeka. Ibu budak, itu disebut ummu walad namanya. Nah, kalau seseorang membebaskan seorang ummu walad menjadi orang merdeka, kemudian dinikahi, kemudian diperlakukan dengan baik, Rasulullah SAW bersabda begini, "Thalathatun lahum ajran." Ada 3 jenis manusia yang pahalanya itu 2 kali lipat. Rajulun min ahli kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falahu ajran. Seorang ahli kitab yang dia beriman kepada nabi yang diutus kepadanya, juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paribasane wong Nasrani. Dia beriman kepada Nabi Isa, juga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Wal 'abdul mamluk idza adda haqqallah wa haqqa mawalihi. Kemudian seorang budak yang hamba saya yang dimiliki seseorang, yang dia menunaikan hak-hak Allah juga hak-hak dari tuannya. Wa rajulun kanat indahu ummu yat'auha amatun yat'auha. Seorang laki-laki pemilik budak yang berhubungan dengan budaknya itu. Fa'addaba fa ahsana ta'dibahu wa 'allamaha fa ahsana ta'lima thumma a'taqaha wa tazawwajaha. Kemudian budak wanita itu dikasih pendidikan yang baik, dikasih pengajaran yang baik, dibebaskan, dinikahi, falahu ajran. Maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Gitu. Tuannya itu, Pak. Salawis dinikahi, dididik, dibebasno. Nah, para jamaah sekalian, saya pernah cerita mungkin pertemuan yang lalu, Islam itu di dalam menghapuskan perbudakan itu bagus banget. Ya. Caranya ini memang pernikahan. Tadi saya rakaat pertama itu membaca surat Al-Mujadilah. Mekanisme orang mengzihar istrinya itu disuruh memudahkan, membebaskan. Fatahriru raqabati min qabli ayyatamassa. Silakan dia kalau menepus ucapannya itu membebaskan budak sebelum dia menyentuh istrinya. Orang yang mengzihar istrinya itu disuruh membebaskan budak. Sementara Amerika tahu-tahu bikin kebijakan perbudakan dihapuskan. Apa yang terjadi? Kekacauan. Wong gak biasa macul mertukon macul. Sanggup Pak, baron-baron tuan-tuan itu loh. Wong biasane mek ngitung badi tok dikongkon langsung dadi nangani perkebunan. Ya bingung. Kemudian wa Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mamlukul ladzi yuhsinu ibadata rabbih wa yu'addi ila sayyidihi alladhi farada alaihi min at-ta'ah wa nasiha lahu ajran. Seorang budak, kata Rasulullah SAW, yang dia bagus di dalam beribadah kepada Tuhannya, pun juga bagus di dalam melaksanakan apa yang kewajiban dibebankan oleh tuannya, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. 2 kali lipat. Bab ke-104. Babul abdu ra'in. Bab budak yang mengembalakan kambing. Budak yang menggembalakan kambing. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, kullukum ra'in, masing-masing kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing kalian ditanya tentang kepemimpinannya. Fal amirul ladzi 'ala nasi ra'in, maka amir, penguasa yang menjadi pemimpin manusia adalah dia seorang pemimpin. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya.
Farrajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki suami itu adalah pemimpin dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya terkait rumah tangganya. Wa abdur rajuli ra'in ala mali sayyidihi. Dan hamba sahayanya seseorang adalah pemimpin atas harta tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu. Dia akan ditanya tentang harta yang dikelola dia itu. Ala, camkanlah oleh kalian, kullukum ra'in, masing-masing kalian pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, masing-masing akan ditanya tentang kepemimpinannya. Gitu Pak. Ini diulang lagi nanti. Dari Maula Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Sa'ad ini maulanya, budak yang dibebaskan oleh Sayyidatina Aisyah. Beliau mengatakan, sami'tu Abu Hurairah yaqulu. Aku mendengar sahabat Abu Hurairah mengatakan, ala abdul ladzi idza ata'a sayyidahu faqad ata'a Allah azza wajal. Fa idza asa sayyidahu faqad asa Allah azza wajal. Seorang budak yang mematuhi tuannya tentu di dalam hal-hal yang tidak maksiat, yang baik, maka dia seperti mentaati Allah Ta'ala. Dan siapa yang mendurhakai tuannya, maka dia juga mendurhakai Allah Ta'ala. Gitu Pak. Babu man ahabba an yakuna abadan. Bab seseorang yang senang agar dia menjadi seorang hamba. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala al-'abdul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdul muslimu idza adda haqqa sayyidihi lahu ajran. Seorang budak muslim yang dia memenuhi hak-hak tuannya, maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi. Demi zat yang jiwa Abu Hurairah di dalam genggaman kekuasaannya. Laulal jihadu fi sabilillah wal haji wa birru ummi la ahbabtu an amuta mamlukan. Sahabat Abu Hurairah mengatakan begini Pak. Sahabat Abu Hurairah, kalau seandainya bukan karena jihad, haji dan berbakti kepada ibuku, niscaya aku lebih senang mati dalam keadaan sebagai seorang budak. Gitu Pak. Karena ada peluang untuk mendapatkan pahala 2 kali lipat tadi itu. Taat kepada Allah sama menunaikan hak-hak tuannya. Wah, ini berarti pertimbangannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini pahala 2 kali lipat. Terus memang seorang budak itu mekanismenya untuk menunaikan amalan-amalan besar itu harus izin tuannya, seperti haji. Terus berjihad fisabilillah, lah berbakti kepada ibu malah terhalang. Babu la yaqulu abdi, bab jangan mengatakan ini hambaku. Kalau punya budak. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala la yaqul ahadukum abdi wa amati kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima Allah wal yaqul ghulami jariyati wa fataya wa fatati. Janganlah kalian mengucapkan kepada hamba sahaya kalian itu, ini hambaku, ini hamba perempuanku. Sebab semua kalian yang laki-laki itu adalah hambanya Allah, yang perempuan itu hambanya Allah. Para jemaah sekalian, bahasa Arabnya hamba itu abid utawa ibad utawa abdun, lek lanang. Lek wedok amatun, amati, budak perempuan. Tapi Rasulullah menganjurkan menggunakan kata-kata ghulami. Ghulami jariyati. Ghulami itu pelayanku bisa. Cantrikku bisa. Diterjemahkan cantrik juga bisa. Cantrikku ini jariyati wa fatati atau arek. Ya pola Pak diperhalus. Orang sekarang itu lek membahasakan nang ewangiku golek mbak, iya. Nah itu lebih bagus. Timbangane ngomong apa?
kewang kuwi. Gak enak, Pak. Babu hal yaqulu sayyidi, apakah mengatakan tuanku? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum abdi wa amati wa la yaqul liman mamluki rabbi wa rabati. Janganlah salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, mengatakan ini hambaku, ini hamba laki-lakiku, ini hamba perempuanku. Walayakulan mamluk, dan mamluk itu atau budak itu jangan mengatakan Robbi wa robati. Janganlah mengatakan ini Robbi. Gini Pak, Robbi itu dibahasakan tuanku ya kena, Tuhanku ya kena. Maka supaya tidak ada selegenje dengan penggunaan kepada Allah, maka hindari kata-kata itu. Itu loh Pak maksudnya. Ini aspek penggunaan bahasa. Wal yaqul fatai wa fatati. Akan tetapi ucapkanlah ini bujangku, bujang laki-lakiku, bujang perempuanku. Dan jangan mengucapkan Robbi wa Robbati, tapi ucapkanlah sayyidi wa sayyidati. Nek cara Jawa dadi napa? Sidi sama siti. Kullukum mamlukun warabbu Allahu azza wajal. Setiap kalian itu adalah hamba, dan yang sebenarnya menjadi Rabb adalah Allah azza wajalla. Begitu. Kemudian an mutarrif qala abi intalaqtu fi wafdi bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu anta sayyiduna, qala as-sayyidu Allah, qalu wa afdaluna fadlan wa a'zamuna tulan, qala faqala qulu biqaulikum wa la yastajriyannakumus syaitan. Jadi ketika utusan Bani Amir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang itu mengatakan kepada Rasulullah, anta sayyiduna, engkau adalah pemimpin kami. Qala as-sayyidu Allah, as-sayyid yang sebenarnya adalah Allah. Rasulullah bilang begitu. Qalu wa afdaluna fadlan, engkau diberikan karunia atas kami dengan sebuah karunia. Wa azamuna tulan, dan engkau memiliki keagungan lebih daripada kami. Maka Nabi SAW mengatakan, ya wis ngomong seperti ucapan kalian, tapi jangan sampai kalian tertipu atau digelincirkan oleh setan. Begitu. Jadi boleh Pak mengucapkan sayyidina, sayyid itu boleh. Nanti kalau Anda membaca karyanya Imam Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, itu ada cerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Mu'adz, sahabat Sa'ad bin Mu'adz untuk memberikan keputusan sebuah suku Yahudi Bani Quraidah. Maka sahabat Sa'ad bin Mu'adz waktu itu ditandu karena kena panah, sakit parah ketika perang Khandaq. Maka ketika beliau datang, Nabi mengatakan, qumu li sayyidikum, ngadeg korek untuk menghormat pemimpin kalian. Begitu ya Mas kalian. Jadi boleh. Babur rajulu ra'in fi ahlihi. Bab seorang suami itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Seorang suami itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Hadisnya sama Pak seperti tadi itu, tapi saya bacakan lagi. Ani Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan pemimpin bakal ditanya tentang orang yang dipimpinnya. Fal amiru ra'in wa mas'ulun war rajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun. Dan seorang penguasa itu adalah pemimpin, dia bakal dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seorang suami pemimpin atas keluarganya, dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa huwa mas'ulatun. Seorang istri itu pemimpin di dalam rumah tangga suaminya, ngelola itu lho Pak, kulkas, ruang tamu, dispenser, itu urusannya wong wedok. Ngurus anak-anak, ngurus ewang, wong wedok. Dia akan ditanya juga atas kepemimpinannya itu. Tanggung jawabnya dia dua, kepada suaminya, kepada Allah juga.
Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian bakal dimintai pertanggungjawaban. Kemudian ini asik ini. An Sulaiman ibni Malik ibni Khuwairith radhiyallahu ta'ala anhu qala ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabibatun mutaqarabun fa aqamna indahu 20 lailah. Ini awal-awal ada sebuah suku Arab masuk Islam. Ketika masuk Islam tutup pedalaman itu digawa nang kota Madinah. Ketika itu katanya Aba Sulaiman Malik bin Al-Khuwairith ini, kami waktu itu arek nom-noman, ya wis manten-manten anyar ngono lah. Si nom-noman. Kami waktu itu tinggal selama 20 malam, meninggalkan keluarga 20 hari itu suwe apa enggak, Pak? Enggak nggawa keluarga loh. Untuk datang ke kota Madinah belajar agama. Fadhanna anna ishtahaina ahlina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menduga kami sudah kangen banget nang keluarga. Fas'alna an man tarakna fi ahlina fa akhbarna wa kana rafiqan rahiman. Kemudian beliau bertanya-tanya tentang siapa yang kami tinggalkan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat lemah lembut dan pengasih. Faqala irhamu ila ahlikum. Sayangilah atau berkasih sayanglah kalian kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum wa muruhum. Ajarilah mereka, perintahkanlah mereka. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Ajaklah mereka, salatlah kalian semuanya seperti kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis shalah, apabila datang waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaknya salah seorang di antara kalian adzan, wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua. Jadi kalau ada orang itu tobate bareng, kualitas maca Qur'ane bareng, hijrahe bareng, pengetahuan agamanya bareng, maka kalau kualifikasinya seperti ini, yang paling berhak untuk ngimami adalah yang paling tua. Tapi bacaannya berbeda-beda, maka ukuran yang paling utama adalah ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Sing jadi imam itu sing paling apik wacanane, sing paling akeh apalane, gitu. Babu almar'atu ra'iyatun. Bab seorang wanita atau istri itu adalah pemimpin. Pemimpin untuk apa? Di sini dikatakan hadisnya sama, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang istri itu pemimpin di rumah tangga suaminya, wal khadimu fi mali sayyidihi. Dan pembantu itu juga pemimpin, pengelola atas harta tuannya. Bab ke-110 pertemuan berikutnya, tapi saya bacakan babnya. Babu mansuni ilai ma'ruf falyukafi'uhu. Bab kalau ada orang berbuat kebaikan kepada Anda, maka hendaknya Anda membalas dengan yang setimpal. Bab ke-110, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ada sesuatu jemaah sekalian. 10 bab. Nah memang hadisnya pendek-pendek, Pak. Begitulah jemaah sekalian, Islam itu mengatur semua aspek kehidupan, termasuk bagaimana tata krama berinteraksi dengan orang yang strata sosialnya di bawah kita, ngenger di rumah kita. Kemudian aspek-aspek kepemimpinan yang dimensinya itu mulai yang kecil sampai yang besar itu juga disorot, diingatkan bahwa semuanya itu bakal dipertanggungjawabkan. Ada satu jamaah sekalian, monggo. Iya. Aspek sosial yang mulai kita rasakan tentang efek masalah Bismillah. kebersamaan terhadap yang lain. Ya. Ini kelihatannya mulai ada sesuatu yang perlu diperhatikan bersama. Dalam hadis itu kalau kita pahami man muslimaini al-taqiyani ayat as-salat. Ya. Ya. Kemudian kalau kita sekarang berhadapan dengan orang, kemudian tidak lagi melaksanakan bersalaman secara sosial karena efek yang kita terima. Semacam kira-kira untuk solusinya seperti apa? Ya, tetap kita
Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, al-musafahah, jabat tangan. Hukum asalnya sunnah. Hukum asalnya sunnah. Akan tetapi sesuatu yang hukum asalnya seperti itu bisa berubah dengan berbagai macam keadaan. Seseorang tidak berjabat tangan itu alasannya banyak. Kalau di dalam keputusan-keputusan basul masail atau majelis tarjih atau apa, perkumpulan para ulama, para alim itu nanti memberikan status jabat tangan itu bisa 5 Pak. Ono kalane ya hukum asalnya sunnah. Tapi ada kalanya moro berubah menjadi haram. Lek wongi jelas-jelas kena kusta. Masa wongi atine menawarkan diri salaman. Satu. Kemudian yang kedua, lek wongi misalnya yakin wambune tangane iki terasi sing tingkat tinggi, 3 dina gak ilang. Lah nyebarno terasi lah. Ya sepurane. Kan gitu, Pak. Nah, apalagi kalau sudah sifatnya anjuran dari hukumah pemerintah begini. Maka hendaknya ya dipatuhi. Wong sifatnya itu preventif. Terus ya harus ditiadakan di hati masing-masing lek gak salaman itu yo bisa. Moro ono ghil, ono penyono elek. Bisa, ono meneh iki, kalau kadek salaman iki. Begitu. Jadi ya preventif Pak memang. Preventif. Sekarang mungkin ditiadakan dulu salaman sebagai upaya preventif sekaligus melaksanakan himbauan dari penguasa. Ya api-api ae. Begitu para jemaah sekalian. Gak salaman dhisik. Wong Jawa gak iso ngene. Gak kale mati ngono. Ya sebagai masing-masing sak petarangan begini reno-reno. Ono wong sangat rijikan banget. Ono sing gampangno banget. Ono sing hati-hati banget. Lah orang itu pengetahuannya semakin mendalam itu kadang-kadang hati-hati itu temen. Kan begitu. Tapi ono sing modelnya gampang no. Saya berangkat ke sini tadi, Pak. Papakan ambek tukang sampah dengan bergelut dengan sampah itu wong 4 atau wong 5. Ya, di daerah bunga-bunga itu aja saya sudah papakan sama tukang sampah itu 2. Terus keluar itu tadi ketemu papakan tukang sampah bisa. Lah iya ngomong ini iki kok kena virus corona ya. Begitu. Terus sing bergelut tiap hari dengan sampah lho, Pak. Ya mungkin corona nih wong iki wis kebal gah kayak gitu. Para jemaah sekalian, kendati sesuatu itu memiliki keutamaan. Tapi meninggalkan sebagian keutamaan untuk meraih kemaslahatan itu boleh. Saya ulangi lagi ya. Meninggalkan keutamaan untuk meraih kemaslahatan itu boleh. Saya kasih contoh yang lain. Kalimat ini itu kesimpulan dari sebuah cerita. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu itu menunaikan ibadah haji. Sahabat Utsman bilang, "Gak usah jamak rek, dhewe iki asline Mekah." Jare sahabat Abdullah bin masuk kene asli Mekah wong kene iki wong wis pindah nang Madinah. Ya kita ini pendatang nang kene iki. Lho ya ora iso. Wong kita ini asline Mekah kok. Begitu. Lek sing merasa pendatang kira-kira jamak kosor napa mboten? Ya jamak kosor. Tapi sahabat Utsman merasa wah sini ini dia gak usah jamak kosor. Maka yang menjadi pemimpin khalifah pada waktu itu adalah sahabat Utsman. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika sholat melok sahabat Utsman. Lha iku lek cara wong saiki lak dikenekno lho sampean iki pendapatane jarine jamak kosor. Lah sampean kok melok sahabat Utsman? Beliau menjawab apa? Bertengkar itu jelek. Maka diambil kesimpulan para ulama meninggalkan keutamaan untuk meraih kemaslahatan itu sesuatu yang utama. Gitu lah Pak ya. Wis ngoten mawon. Sanggup panjenengan gak salaman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.